أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين pas pada bacaannya adalah ahal jamiyun. Kemudian yang boleh tashil dan boleh ibdal di Al-Quran ada 3, yaitu Allahu ya, al-anat. Yang pertama al-anat, ini boleh dibaca ahal ana. Kalau al-ana itu namanya ibdal, matnya namanya mat farak atau mat lazim ya. Boleh lazim, boleh farak. Kalau farak itu artinya kalau ada hamzah ya, hamzah istifham bertemu al dan dibaca panjang, itu namanya mat farak. Tapi kalau mat lazim ada mat bertemu sukun atau tasid, itu lazim namanya ya. Tinggal dipandang dari mana ya. Jadi jangan sampai salah. Lazim ya boleh, farak ya boleh, tiga-tiganya sama ya. Kadang namanya mat farak bukan mat lazim, nah itu namanya yang tidak paham itu ya. Tidak apa-apa kalau tidak paham ya. Kemudian lafal Allahu boleh dibaca ahallahu. Az-zakaraini boleh dibaca ahal-zakaraini. Ini namanya lafal yang boleh dibaca ibdal atau tashil ya. Di Quran 3 lafal, setiap lafal ada 2, berarti 6 tempat yang boleh dibaca ibdal dan tashil. Kemudian kita lanjut imalah. Imalah itu artinya mencondongkan. Yang dimaksud mencondongkan ini mencondongkan alif. Jadi alif itu digambarkan berdiri tegak begini ya. Kemudian dicondongkan sampai dekat ya. Jadi ya itu dianggap sebagai tiduran ya. Ya itu tiduran, alif berdiri tegak. Kemudian imalah itu mencondongkan alif mendekati ya. Kalau ya di sini kira-kira ya sekian ya. Maka bacaannya majroha, majriha. Ini dibaca majriha, dekat dengan ri ya. Bukan pertengahan. Nah ini kadang-kadang yang kurang dipahami. Pertengahan ada lagi namanya bacaan taklil, tapi bukan Imam Hafiz, itu namanya Imam Warsh itu ya, bacaan Imam Warsh ya. Jadi kalau kita baca majroha, kalau taklil majreha, kalau imalah majriha, kalau ya majriha ya. Memang agak sukar apa enggak ya, kalau kita perhatikan memang agak sukar. Coba supaya mudah saya beri contoh bahasa Indonesia. Sore. Nah, itu kalau kita baca sebagaimana biasa, sore, hari sudah sore, itu namanya taklil bukan imalah. Supaya imalah harus dicondongkan lagi menjadi sore. Nah, ini namanya imalah ya. Ini ya mirip atau ya berdekatan, tapi harus beda itu ya. Jadi majreha sore, kalau sama sore itu namanya masih taklil atau sebutan imalah suro. Kalau imalah yang ini adalah imalah kubro. Kalau bandingannya taklil dengan imalah, kalau bandingannya imalah suro ya ini imalah kubro gitu ya. Jadi coba kita baca imalah ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Mari. Bismillah
Bismillahi majri. Jadi pokoknya jangan seperti sore, jangan majri tapi majri sore. Ya. Ini agak sukar kalau tidak dibiasakan ya. Ulangi lagi mari. Bismillahi majriha wa mursaha. Lagi. Bismillahi majriha. Di Quran hanya satu untuk Imam Hafiz. Lain Imam Hafiz banyak sekali. Wadduhi wal laili idza saji. Nah, itu ada. Kemudian saktah. Apa saktah atau saket? Yaitu berhenti sejenak sekadar satu harokat atau satu alif atau dua harokat tanpa bernafas ya. Yang harus dibaca saktah itu ada 4 ketika diwasolkan. Jadi saktah itu bacaan wasol tapi seakan-akan wakof itu saktah ya, karena tanpa bernafas ya. Pertama adalah iwaja oyima, anak-anak disuruh menghitung iwaja oyima 2 kali ya, jangan pakai ketukan ya, tapi pakai hitungan jari-jari. Iwaja oyima, saketnya pada alif bukan pada tanwin ya, bukan iwajan oyima, itu salah. Harus iwaja oyima mimmar qodina hadza. 2 ini boleh diwakofkan ya, boleh diwakofkan karena di Quran ada tandanya wakof, apalagi kalau iwaja itu akhir ayat ya. Jadi tapi wakof kan bukan saktah, tapi ketika diwasolkan diteruskan harus dibaca saktah. Waqilaman rob kalabal rona. Nah, ini ada 4 tempat yang harus dibaca saktah ketika wasol. Sekarang ada 2 yang boleh saktah, boleh tidak saktah. Yaitu pertama adalah maliyah halaka, sebagaimana yang tadi saya terangkan di awal. Ada huruf sama makhraj dan sama sifatnya. Yang pertama mati, yang mestinya harus diidghamkan, tapi di sini boleh dibaca macam 2. Izhar atau idgham. Kenapa? Karena ini adalah hak saktah. Hak saktah itu mestinya ketika diwakofkan. Nah, tapi ada tulisannya, maka untuk Imam Hafiz tetap dibaca, tapi hukumnya boleh wajah 2. Boleh dibaca maliyah halaka, itu namanya izhar. Izharnya caranya dengan saktah. Atau dibaca idgham maliyah halaka sama dengan hak tasdid, dan boleh diwakofkan maliyah halaka anni sholat, boleh. Kemudian yang kedua adalah maliyah yang kedua mestinya alim, ya tidak apa-apa, alim baro'atun mestinya ya, yang kedua itu maliyah. Memang dapatnya kelihatan jadi terbalik, tidak apa-apa. Alim akhir surat Al-Anfal, Baro'ah awal surat Baro'ah atau surat Taubah. Ketika diwasolkan boleh dibaca saktah atau dibaca iklab ya. Innallaha bikulli syai'in alim baro'atum minallah, boleh. Atau dibaca alimum baro'atum minallah, atau wakof. Yang banyak mestinya wakof akhir surat ya. Alim kadang tidak diteruskan, kadang ya berhenti sebentar kemudian baro'atum minallah. Yang penting tidak boleh baca bismillah ya. Kita lanjut.
harokat yang boleh harokat yang boleh dhammah boleh fathah ya. Jadi ada kalimah yaitu dha'fin, ini boleh dibaca dha', boleh dibaca du. Dha'fin, dha'fin, dha'fan. Boleh dibaca du'fin, 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 du'fan ya. Yang penting kalau du ya du semua, kalau dok ya dok semua. Tidak boleh dok du. Yang satu dok, yang satu du tidak boleh. Atau du dok ya tidak boleh. Seperti tadi kalau wakaf satu alif ya satu alif semua, dua semua, tidak boleh ada yang satu ada yang dua, tidak boleh. Ya, ini juga begitu karena harus sama. Kemudian kita lanjut bacaan shot yang ada atau huruf shot yang ada sin kecilnya. Di Al-Quran ada 4 kalimah, cuma yang keempat ini kadang ada sinnya kadang tidak ya. Yang 2 itu harus dibaca sin. Cara membaca sin jangan moncong, berarti biasa. Sampai bacaannya ya besutu ya besu ya. Su dia agak moncong tapi jangan seperti shot, jangan ya besu tapi ya besutu ya besutu ya, itu namanya sin. Dan bas boh tidak bas ya, beda sedikit ya, karena sin dengan shot itu sama makhrajnya tapi bedanya isti'la dengan isti'la dengan istifal ya. Kemudian yang ketiga amhumul musaytirun, boleh musaytirun, boleh musaitirun, soy boleh, sai boleh ya. Kemudian yang keempat adalah tetap dibaca shot bimusaytir, tidak boleh bimusaitir ya. Kita lanjut, ada satu lagi yang tidak tertulis di sini, fihi muhana, hinya tetap dibaca panjang ya. Lainnya kan fihi itu pendek semua, tapi di sini dibaca panjang. Fihi muhana, yang lain fihi ya. Fihi huda ya, seperti itu. Ini kalau sudah sampai sini berarti anak-anak sudah selesai juz 6 ya. Ketika juz 6 ini disertai Quran juz 11 sampai 20. Tadi kan sampai juz 10. Nah sekarang karena sudah 10 juz itu saya yakin atau mestinya harus sudah bisa lancar. Nah maka di samping itu kita pelajari juz 6 dan juga juz Quran juz 11 sampai juz 20, 10 juz. Nanti juz 7 kita sertai Quran juz 21 sampai khatam ya. Ini caranya pengajaran Yambu'a supaya betul-betul anak ini khatam Al-Qur'annya ya. Jangan sampai dinamakan khatmil Quran tapi khatamnya Yambu'a saja ya. Quran anaknya sudah khatam ya. Yang penting gurunya juga harus lebih dulu khatam ya. Jangan sampai mengajar Quran kok tidak khatam, itu ngisin-ngisini ya. Tidak pas, itu tidak pas ya. Ya harus khatam. Masa kita untuk mempelajari suatu yang sangat-sangat agung tidak mau ya ini. Jadi ini berarti sudah juz 6 sudah, kita tinggal juz 7.